Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak berada dalam situasi yang selalu sehat dan bergembira. Pada hari ini kita akan mempelajari materi agama kelas 3 dengan tema tentang kisah Musa. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita mengundang kehadiran Tuhan untuk menyertai kita agar pembelajaran kita hari ini dapat kita ikuti dari awal, pertengahan hingga akhir. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, bangkitkanlah di hati kami keberanian untuk membela orang yang tertindas seperti Musa dalam membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah mempelajari topik, diharapkan anak-anak 1. Mampu menceritakan kisah Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Yang kedua, mampu menyebutkan contoh-contoh teladan yang baik dari tokoh Musa. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan bahwa Tuhan selalu menyertai orang-orang yang berani membela sesamanya dari penindasan. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan penjelasan materi hari ini, terlebih dahulu anak-anak memperhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak sudah mengamati gambar. Dalam gambar yang baru anak-anak amati terdapat peristiwa kebanjiran. Dan kita tahu bahwa terjadinya banjir menyebabkan penderitaan bagi banyak orang. Terjadinya banjir menyebabkan banyak orang mengalami kehilangan tempat tinggal, banyak orang mengalami kehilangan sanak saudara dan anggota keluarga. Banyak orang mengalami kehilangan mata pencaharian, dan pada saat penderitaan seperti itu, Tuhan tidak menutup mata. Tuhan selalu menyertai dan mengirim orang-orang untuk membantu menyelamatkan orang-orang yang mengalami penderitaan. Misalnya, mengirimkan tenaga para relawan untuk membantu dengan berbagai macam cara. Ada yang membantu membagi-bagikan bahan makanan, ada yang membantu membagi-bagikan pakaian, ada yang membantu tempat tinggal, ada yang membantu dalam bentuk dana, dan berbagai macam cara orang membantu orang-orang yang mengalami musibah atau penderitaan seperti yang terjadi di dalam peristiwa kebanjiran itu. Yang jelasnya bahwa Tuhan tidak menutup mata. Tuhan selalu menyertai orang-orang yang mengalami penderitaan. Nah, anak-anak, marilah kita menyimak kisah Musa dalam cerita yang diambil dari kitab Keluaran
pasal 14 ayat 5 sampai 31. Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Firaun raja Mesir dengan perasaan menyesal berkata, "Mengapa kita biarkan orang-orang Israel itu pergi sehingga kita kehilangan budak-budak?" Dengan segera Raja Firaun bersama tentara Mesir berangkat dengan semua kereta kudanya mengejar orang Israel dan menyusul mereka. Ketika orang Israel melihat Raja Mesir dan tentaranya datang, mereka sangat ketakutan dan berteriak kepada Tuhan minta pertolongan. Dan Musa berkata, "Jangan takut, bertahanlah, kamu akan melihat apa yang dilakukan Tuhan untuk menyelamatkan kita." Lalu Musa mengacungkan tongkatnya ke atas laut, dan Tuhan membuat angin timur bertiup dengan kencangnya, sehingga air laut mundur. Sepanjang malam angin itu bertiup dan mengubah laut menjadi tanah kering. Air berbagi dua, dan waktu orang Israel menyeberangi laut, mereka berjalan di dasar yang kering, dan air di kanan kirinya merupakan tembok. Orang Mesir dengan semua kuda, kereta, dan pengendaraan mengejar terus dan mengikuti orang Israel ke tengah laut. Menjelang fajar, Tuhan mengacau balaukan tentara Mesir. Ia membuat roda-roda kereta mereka macet, sehingga mereka maju dengan susah payah. Kata orang Mesir, "Tuhan berjuang untuk orang Israel melawan kita. Mari kita lari saja dari sini." Musa mengacungkan tangannya ke atas laut, dan pada waktu fajar merekah, air kembali pada keadaannya yang semula. Orang Mesir berusaha menyelamatkan diri, tetapi Tuhan menenggelamkan mereka ke dalam laut. Air laut berbalik dan menutupi kereta-kereta, pengendara-pengendara, dan seluruh tentara Mesir yang mengejar orang Israel ke tengah laut, sehingga mereka mati semua. Ketika orang Israel melihat bagaimana Tuhan yang dengan kuasanya yang besar mengalahkan orang Mesir, mereka heran sekali sehingga percaya kepada Tuhan dan kepada Musa. Nah, sekarang kita bisa belajar dari teladan Nabi Musa. Apa yang mau kita belajar dari Nabi Musa? Yang pertama, berani membela kebenaran, di mana Nabi Musa dengan sangat berani membela kebenaran bagi orang-orang Israel yang mengalami penindasan dari bangsa Mesir. Yang kedua, taat dan setia pada Allah. Nabi Musa menjalankan tugas yang paling berat. Kalau tidak menyertakan Tuhan di dalam kehidupannya, tugas yang berat itu tidak mungkin dia jalani. Tetapi karena Musa itu taat dan setia pada Allah dan selalu meminta pertolongan pada Allah, maka Musa mampu melaksanakan tugas yang begitu berat. Dan yang ketiga, rela berkorban. Kita juga harus rela berkorban di dalam kehidupan kita untuk membantu sesama kita yang mengalami penderitaan. Rela berkorban itu kita bisa mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, mengorbankan harta
kita, uang kita untuk membantu sesama-sesama yang mengalami penderitaan. Kalau kita mengikuti teladan hidup seperti Nabi Musa, maka Tuhan terus-menerus bekerja untuk membebaskan orang-orang yang menderita. Tuhan juga membutuhkan orang-orang yang berani untuk menjadi penolong seperti Nabi Musa. Tentunya Tuhan membutuhkan tenaga-tenaga kita yang berani untuk menjadi penolong bagi sesama yang menderita. Bagaimana caranya supaya kita berani seperti Nabi Musa? Caranya adalah meminta kepada Tuhan agar kita diberi keberanian untuk menolong banyak orang seperti Nabi Musa. Kalau kita selalu meminta pertolongan dan andalkan Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan pertolongan dan juga permintaan dari kita untuk membantu kita supaya kita mampu membantu orang-orang yang menderita yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami materi kali ini, anak-anak akan diberi tugas untuk dikerjakan di buku tugas masing-masing. Marilah kita menutup pertemuan kali ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, berilah kami keberanian untuk membela orang-orang yang teraniaya dan yang diperlakukan tidak adil. Demi Yesus Kristus penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.